Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi rabata bainal mu'minin bil ukhwatil imaniyah wa namaha. Asyara alahum minal asbabil mutanawwi'ah allati tasabbata biha arkanu tilka ikhwati wa taqwa araha amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Ade Saputra dari mahasiswa YN Syekh Nurjadi Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ingin sedikit menyampaikan berbagi sharing mengenai tugas mata kuliah dari MK atau mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab. Ya, yang pertama kita akan memperdalami dari dasarnya terlebih dahulu, ataupun dari asas pondasi pentingnya mengapa sih kita belajar bahasa Arab. Dalam Al-Quran terdapat 11 kali ya, dalam surat Al-Zukhruf ayat 3, surat Yusuf, Al-Fussilat, Al-Syura, dan lain sebagainya. Itu ada sekitar 11 kali disebutkan dalam Al-Quran itu sebagai wahyu. Terus dasar yang kedua, itu bahasa Arab merupakan bahasa ilmiah dan unik. Mengapa ilmiah dan unik? Karena dalam bahasa Arab ini terdapat akar kata dari conjunction itu yang mencapai bisa sekitar kurang lebih 3000 bentuk perubahan kata. Jadi banyak sekali dari segi bahasa yang unik, ilmiah. Nah, terus dasar yang selanjutnya itu bahasa Arab sebagai bahasa pelopor peradaban. Sebenarnya kita ketahui ya, ilmuwan-ilmuwan ataupun para ulama itu terdahulu kebanyakan dari timur yang berbahasa Arab. Kurang lebih digunakan di peringkat internasional itu selama 8 abad dalam bidang keilmuan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Dan dasar selanjutnya yaitu bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, sebagai bahasa umat Islam yang berpedoman pada Al-Quran ataupun hadis ya. Sebagaimana Imam Syafi'i juga mengharuskan setiap muslim untuk belajar bahasa Arab, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan banyak kajian-kajian kitab yang menggunakan bahasa Arab. Dan lalu apa pengaruh bahasa Arab ini terhadap, ya, tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu pengaruhnya bisa mempermudah penguasaan terhadap ilmu pengetahuannya. Bukti konkretnya itu banyak ulama yang mengarang ataupun membuat buku ataupun mengabadikan berbagai disiplin ilmu. Dalam bait-bait syair juga ada yang menggunakan bahasa Arab, dan itu dikenal oleh seluruh umat muslim. Dan pengaruh selanjutnya itu dapat meningkatkan ketajaman daya pikir kita umumnya sebagai pelajar ataupun mahasiswa, karena dalam bahasa Arab itu terdapat susunan bahasa yang indah ya, dari gramatikalnya ataupun balaghah dan ilmu linguistik dan lain-lain. Itu perpaduannya itu sangat serasi dari antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Jadi kita terlatih dalam mengingat, menghafal beberapa susunan-susunan gramatikal yang ada dalam bahasa Arab seperti itu, baik dari ma'arahnya maupun dari macam, dari anwa-nya seperti itu. Ya, nahwu sorobnya dan lain-lain sebagainya. Dan lalu pengaruh lainnya itu dapat mempengaruhi akhlak ya. Karena ketika kita belajar bahasa Arab, kita secara otomatis bisa meneladani generasi-generasi umat Islam terdahulu ya. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari bangsa Arab yang menggunakan bahasa Arab.
dan dari kalangan sahabatnya juga, dari tabi'in, kecerdasan kita dalam beragama, dalam beretika. Mayoritas ulama-ulama kita berbahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Lalu adakah dari pengaruh lainnya? Contohnya mungkin dari segi muamalahnya. Dari segi muamalah, itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang jual beli dalam Islam tentunya, juga tentang hukum ekonomi syariat Islam. Pasti akan banyak sekali istilah-istilah yang menggunakan bahasa Arab yang harus kita pahami ya. Dan juga dalam mempelajari hukum ekonomi Islam tentu saja akan banyak dalil-dalilnya yang pasti menggunakan bahasa Arab, yaitu mungkin Al-Quran ataupun hadis yang harus kita pahami yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam. Dalam hal ini berarti bahasa Arab sangat penting ya, karena dari istilah-istilahnya juga banyak yang pakai bahasa Arab, dan juga dalil yang digunakan seperti Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wa akhiru kalam wa a'lamu afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.